Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaifa halukum anak-anakku sekalian di kelas 3A, semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Abi dan Umi di rumah semoga diberikan kesehatan dan juga semangat dalam mendampingi anak-anak di rumah. Saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang masih istiqomah dalam mengirimkan tugas ya dan masih semangat belajarnya. Barakallahu fikum. Kita kemarin sudah belajar daun hidup ya anak-anakku sekalian. Nah, kita belajar bagaimana siklus air ya. Air ini ya akan terus ada anak-anakku sekalian apabila kita menjaganya ya, merawatnya, kemudian kita berhemat dalam penggunaannya. Nah, karena air itu merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi makhluk hidup di bumi. Nah, jadi air di bumi itu ada siklusnya. Apa itu siklus air? Yaitu perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Nah, siklus ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Nah, kemarin kita sudah belajar tuh evaporasi ya, itu proses penguapan air ya yang ada di laut, sungai atau danau ya, akibat dari panasnya sinar matahari. Nah, kemudian air yang terkandung dalam tumbuhan ya itu mengalami penguapan juga, disebut apa? Transpirasi. Nah, kalau kondensasi jadi itu proses pengembunan. Ketika suhu udaranya turun, maka uap air itu tadi akan berubah menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air ini membentuk awan. Nah, titik-titik air ini di awan akan turun menjadi hujan, kemudian meresap lagi ke tanah atau perairan, ya, dan kembali lagi ke laut, ya. Nah, itu dia, ya, contoh dari kondensasi. Ada juga presipitasi, ya. Kemudian infiltrasi itu ada di halaman 94. Nah, tadi mana sudah mengerjakan ya soal-soalnya. Alhamdulillah jawabannya sebagian banyak itu sudah betul semuanya. Alhamdulillah. Kita lihat di sini kita ada belajar nanti teknik melipat kertas atau origami. Nah, insya Allah taala pada hari Senin atau Selasa nanti kita adakan praktek ya melipat kertas origami. Insya Allah kalian semua bisa membawa kertas origaminya cukup satu atau tiga ya, nggak apa-apa. Kita akan membuat kreasi di sana ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini silakan kalian kerjakan ya di buku tematiknya. Nah, fokusnya kemarin kan kita sudah belajar nomor 1 dan 2 nih. Nah, kalian kerjakan nih 3 dan 4 saja ya. Tidak apa-apa. 3 dan 4 supaya melatih kalian dalam mengetahui jam dan menit. Contohnya nih, 2 jam berapa menit? Kita harus ingat bahwasanya 1 jam itu 60 menit. Tinggal kita tambahin aja ya. 60 kali 2. Nah, atau 60-nya ada 2, 60 tambah 60 ya. Berarti 120 menit. Nah, 3 jam juga begitu. Berarti 60-nya ada 3. Silakan kalian hitung sendiri. 4 jam, kemudian kalau 240 menit berapa ya? Ya, kita lihat. Nah, kalau 120 menit itu 2 jam, berarti tambah 60 lagi jadi berapa? Tambah 60 lagi jadi berapa? Nah, ketika sudah dapat nih 240 menit, berarti itu berapa jam? Nah, seperti itu. Nah, ini juga kita harus perhatikan. Kita harus menjabarkan dulu ya. Jamnya itu berapa, kemudian kita tambah ini ya. 2 jam. 2 jam berarti 120 menit ditambah 50 menit. Berarti ya 170 menit dan seterusnya. Nah, silakan kalian kerjakan ya. Kalau kalian kerjakan semuanya juga itu lebih bagus ya. Nanti ketika hari Senin dan Selasa Ustadz akan koreksi ya. Ustadz nilai jawaban-jawaban kalian. Nah, kita akan melihat di sini ada contoh dalam proses pembuatan gula. Nah, apa itu gula anak-anakku sekalian? Nah, jadi gula itu berasal dari tanaman tebu. Ya, kita lihat di halaman 99.
ya. Kalian baca dulu ya ceritanya proses pembuatan gula. Silakan kalian baca dulu. Oke, setelah dibaca ya, kita lihat halaman 100. Di situ ada ayo berdiskusi. Pada tahap apakah terjadi perubahan wujud benda ya pada tadi proses pembuatan gula? Perubahan wujud apa yang terjadi ya? Nanti kita akan diskusi ya. Nah, kemudian gula dimanfaatkan untuk membuat minuman manis. Nah, gula juga dimanfaatkan untuk membuat makanan manis. Nah, kemudian gula disimpan di dalam lemari dapur. Nah, kebersihan dapur harus selalu dijaga agar semut tidak berdatangan. Siapakah yang bertanggung jawab menjaga kebersihan dapur di rumahmu? Nah, jadi tanggung jawab ketika ada di rumah itu bukan hanya ada pada orang tua kita, bapak atau ibu kita ya. Kita sebagai anak pun ya tentunya punya kewajiban ini ya. Misalkan menutup toples gula misalkan ya, kalau ada yang terbuka kita tutup dengan rapat agar tidak masuk semutnya. Nah, setiap anggota keluarga pasti punya tugas masing-masing, tapi kalau kita melaksanakan tugas kita dengan baik nih, artinya kita sudah membantu orang tua ya. Membantu orang tua merupakan salah satu contoh sikap tolong menolong dan dapat menumbuhkan persatuan. Selain membantu orang tua, berikut beberapa contoh sikap tolong menolong yang dapat kamu lakukan. Contohnya, membantu nenek membawakan barang, membantu adik belajar, ya, memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan. Nah, coba sebutkan lagi contoh sikap tolong menolong yang lain. Kalian bisa tulis tuh di buku tematiknya halaman 101 tuh di atas ayo bermain itu ya. Kan ada kolom kecil tuh. Apa saja sikap tolong menolong yang lain? Baik. Nah, ya. Jadi ketika kita tolong menolong ya, kita bisa menghargai perbedaan yang ada ya. Kita juga tolong menolong itu tanpa membeda-bedakan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri ya. Kita juga bisa menghargai hasil pekerjaan ya. Jadi dengan menerapkan sikap bersatu dan bekerja sama tadi tolong menolong akan tercipta ketentraman yang ada di rumah. Baik, ini yang kedua nih. Ya, silakan kalian kerjakan soal di Ayo Berlatih halaman 102. Nah, anak-anakku sekalian, kita lanjut lagi ya ke pembelajaran ketiga ya, yang terakhir pada hari ini. Nah, kali di sini ada proses pembuatan coklat. Nah, silakan kalian baca dulu ya. Oke, setelah kamu baca, nah kalian bisa menggariskan kata-kata yang belum kamu pahami artinya, ya. Jadi di situ ada cerita ya proses pembuatan coklat. Kalian baca semuanya, kemudian kalian gariskan mana kata-kata yang belum kalian pahami, ya. Misalkan, ya. Nah, di sini ada kata-kata menggugah selera. Apa itu artinya menggugah, Ustaz? Nah, kalian tulis dulu ya di buku. Kemudian suhu, apa itu suhu ya? Kemudian apalagi di paragraf kedua tuh ada nah ini ya, penyangraian. Apa itu penyangraian ya? Penggilingan, pelumatan ya. Semua ini kalian coba tuliskan, kemudian bisa kalian cari di kamus Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Ibu dan Nina memerlukan waktu 1 jam 20 menit. Ya, 1 jam berarti 60 menit. Tambah 20 menit berarti berapa? Ya, ada 80 menit ya. Untuk membuat adonan dan mencetak coklat. Coklat yang sudah dicetak kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Setelah 1 jam 45 menit, coklat sudah memadat ya. Berapa total waktu yang dibutuhkan Ibu dan Nina untuk membuat coklat sampai benar-benar jadi? Nah, kita jabarkan terlebih dahulu ya. 1 jam 20 menit sama 1 jam 45 menit. Berapakah? Ditambah ya, dijumlahkan. Berarti ada 2 jam. Nah, 20 tambah 45 menit berarti hasilnya ini kan sudah pasti ya, turun ya, 2 jam.
Ini tinggal tambah, berarti 65 menit. Nah, berarti 2 jam 65 menit hasilnya untuk membuat coklat itu sampai benar-benar jadi. 2 jam tambah 1 jam 5 menit. Sahih? Betul apa betul? Betul ya. Karena 65 menit, 60 menitnya itu 1 jam, dan tambah 5 menit. Berarti totalnya ada 3 jam 5 menit. Sudah mengerti? Untuk? Alhamdulillah. Nah, di sini ada soal yang terakhir ya. Kalian bisa mengerjakan ya. Soal ayo berlatih di halaman ke 108 ya. Nah, anak-anak sekalian, di sini ada contoh soal penjumlahan dan pengurangan satuan waktu ya. Ini tampaknya kalian harus melihat dulu halaman 107 ya. Nah, intinya ketika kita menjumlahkan, maka letakkan satuan waktu yang sama secara sejajar ya. Kemudian lakukan penjumlahan mulai dari satuan menit ya. Contohnya nih ya, misalkan 1 jam 5 menit. 1 jam 5 menit dikurang 1 jam 45 menit. 1 jam 45 menit. Nah, bagaimana caranya? Ya, jadi kita hitung dulu tadi ya. Nah, 5 kurang 45 menit kan nggak bisa ya. Jadi kita minjem nih ke sini ya. Nah, mohon maaf anak-anakku sekalian, maksudnya ditambah nih ya. Ustaz salah membaca soalnya. Ini ditambah misalkan, berarti 5 tambah 45 menit dulu ya. Jadi totalnya 50 menit ya. Nah, kemudian 1 jam tambah 1 jam lagi berarti 2 jam. Berarti 2 jam 50 menit. Biasanya kalau soal yang pengurangan nih, nah ini nih ya contohnya ya. Berarti yang dikurang itu biasanya lebih kecil daripada yang pertama ini ya. Nah, misalkan ya kita coba pengurangan 2 jam ya misalkan ya 42 menit. Dikurang 1 jam 10 menit ya. Berapa contohnya? Berarti 42 kita kurang 10 dulu ya. 42 kurang 10, 42 kurang 10 berarti 2-nya turun, 4 kurang 1, 3. 32 menit berarti kan. 2 jam kurang 1 jam berarti 1 jam. Misal kalau yang pertama ini nih menitnya kan 20 ya, kemudian di sini ada 40 menit nih. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal ambil dari sini ya. Nah, ini 3 jam. Nah, ini nanti nambah jadi 60 tambah 20. Berapa? 80 menit kurang 40 menit. Nah, seperti itu saja. Ya, sangat mudah ya. Insyaallah taala semua pasti bisa mengerjakannya. Nah, jadi kalian kerjakan terlebih dahulu tadi soal ayo berlatih halaman berapa? 98 ya. Dan 102 ya. Nah, kalau yang ini halaman 108 tidak usah kalian kumpulkan ya. Jadi kalian mengerjakannya kalau nanti sudah selesai tadi ya 102 ya. Ini opsional saja supaya kalian lebih melatih penjumlahan dan pengurangan kalian. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Insyaallah kita akan bertemu lagi besok. Semoga dalam keadaan sehat dan juga masih semangat. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh siap insyaallah.